Perkenalkan, saya Israel Indrawan dengan NIM 2112011130082. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan tugas kami untuk modul yang ketiga terkait decoder to 7 segment dan desain counter. Aplikasi yang kita gunakan masih sama, yaitu Xilinx ISE Design Suite 14.7. Oke, kita masuk ke aplikasinya. Kita akan buka file, new project. Nah, saya akan beri nama bcd underscore karena saya kelompok 15. Terus lokasinya kita taruh di modul 3. Oke, kemudian kita next. Nah, untuk ini seperti biasa kita menggunakan Spartan 3E, XC3S 500E, FG320 dan -4. Kita menggunakan simulator eSIM dan preferred language-nya adalah Verilog. Kemudian kita next. Di sini ada summary. Oke, yang pertama ini kita akan membuat Verilog modulnya. Kita project new source, kita pilih Verilog module dan kita akan beri nama x_7sec. Jangan lupa itu project dicentang. Kita next lagi dan finish. Oke. Karena di praktikum kami juga sudah ada listing code-nya, jadi saya akan kopikan saja ya, seperti ini. Oh, ada error di sini. Nah, sudah selesai. Kemudian kita akan add lagi source baru. Di sini kita akan beri nama debouncer. Ya, itu project jangan lupa. Kemudian kita Verilog module. Next dan finish. Oke, kemudian kita kopikan lagi untuk source code-nya seperti ini. Sudah selesai. Ini adalah source code untuk Verilog module di bagian debouncer-nya. Kemudian kita akan buat lagi sebuah Verilog module dengan nama count_1. Jangan lupa itu project. Kita finish. Oke, kemudian kita masih sama, kita akan mengcopy source code, listing code yang ada di dalam modul. Oke, kita cek dulu. Ya, sudah. Oke, jadi di sini sudah ada beberapa Verilog module yang ada di sini. Kita akan membuat lagi untuk kombinasional topnya. Di sini kita masukkan Verilog module kombinasional top, itu project. Jangan lupa next dan finish. Kemudian kita akan copy lagi untuk source code-nya. Oke, sudah. Kemudian untuk desain kombinasionalnya, jadi ini sudah sebagai topnya, dan kita akan membuat desain kombinasionalnya. Kita pakai implementation constraint file ya, yang ada di sini.
sebagai source-nya, kemudian kita beri nama desain kombinasional itu project, kemudian kita finish. Oke, kemudian kita akan masukkan listing code yang ada di modul. Ya, seperti ini. Oke. Nah, dan di bagian sini kita akan set as top module di implementation. Nah, kita sudah set as top module. Kemudian kita akan menampilkan RTL schematiknya. Bagaimana caranya? Kita menggunakan synthesize XST dan kemudian kita akan view RTL schematik. Kita tunggu beberapa waktu untuk memproses karena ada beberapa file Verilog module yang kita buat ya, jadi mungkin membutuhkan beberapa waktu lebih lama. Oke, nah sekarang kita pilih semua file yang tadi sudah kita buat. Jadi ada kombinasional, count, debouncer, dan hex. Kita add semua dan kita akan create schematic. Nah, jadi beginilah tampak dari RTL schematiknya ya, seperti ini. Jadi di sini ada debouncer. Aduh. Oke. Ada debouncer. Kemudian di sini juga ada count, ini counternya. Kemudian di sini ada debouncer lagi, jadi ini debouncer down, debouncer up. Meskipun hanya ada satu Verilog module yang digunakan, tetapi bisa jadi ada dua debouncer di RTL schematic. Kenapa bisa begitu? Karena di gimana tadi? Nah ini ya. Jadi memang di sini sudah ada dua debouncer yang sudah di sini gitu. Yang pertama dari if else-nya, kemudian dari kombinasional top ini juga dideklarasikan dua jenis gitu ya. Jadi debouncer down dan juga debouncer up seperti ini. Ini akan menjalankan dua fungsi yang memang berbeda, meskipun Verilog module-nya hanya satu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk percobaan yang pertama. Kemudian untuk percobaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yusuf Rafli dengan NIM 211201181301001 dari kelompok 15. Di sini saya akan melakukan langkah kerja membuat modul dan test band BCD. Langsung saja kita pilih file, new project. Kita tulis saja kelompok 15 BCD. Top level source type HDL. Kita next. Family Spartan 3E, device-nya XC3 S500E, paketnya FG320 dan speednya -4. Jangan lupa preferred language Verilog. Next, lalu kita finish. Yang pertama kita akan membuat top modul. Kita klik kanan, new source, Verilog modul, kita tulis hex 7sec1. Jangan lupa add to project. Next, finish. Langsung saja kita masukkan source code pada modul.
di sini sudah saya ubah ke txt jadi lebih mudah copy paste nya. Kita simpan, lalu kita buat test band-nya. Kita new source lagi, pilih Verilog test fixture, kita beri nama hex 7 segmen 1, tambahkan tb di belakangnya. Jangan lupa add to project. Next, associate source-nya kita pilih top modulnya yaitu hex 7 seg 1. Next, finish. Kita tunggu. Nah, kita masukkan juga source code test band-nya. Kita ganti ini semua. Paste. Kita save. Nah, jadi pada source code test band ini dia mempunyai input dan mempunyai output di sini. Dan kita memanggil UUT-nya itu dari hex 7 seg 1. Nah, WIN-nya samakan WIN dengan WIN dan seg value-nya sama dengan seg value. Nah, di sini tuh test band itu seperti bagaimana masukannya, nanti akan bagaimana muncul keluarannya seperti itu. Nah, ini memanggil hex 7 seg 1, 7 segment 1 gitu kan, pada modul. Nah, kita lihat pada modul, kita ubah saja view-nya di sini jadi simulation. Nah, biar mudah ada dua. Nah, muncul UUT-nya kan, biar mudah. Nah, di sini sama, di sini juga ada input dan output. Inputnya itu ada 4 bit dari 3 hingga 0 WIN gitu kan. Outputnya juga dari 6 hingga 0, itu berarti kan 7, sama seperti tadi ada 7 bit gitu. Nah, di sini tuh always itu selalu mengecek tiap nilai yang berubah pada WIN gitu kan. Lalu begin, masuk ke switch case di sini. Switch case pada WIN, mengecek WIN apakah WIN ini 0000 atau 0 binary hingga 111 atau 15 binary. 111111, satunya 4 kali ya. Dan ada pula default itu kondisi yang jika tidak ada pada semua ini. Namun kita sudah masukkan semua kondisinya di sini dari mulai 1 hingga 15, berarti sudah tidak ada. Makanya di sini ada tulisannya but never happen, tidak pernah terjadi. Jadi kondisi defaultnya ini memasukkan nilai 7 bit binary ke segmen value dengan nilai 0000001. Berarti yang nyala hanya G. Kalau yang nyala hanya G itu strip di tengah gitu. Atau saya gambarkan dulu. Jadi kalau ini kan saya gambarkan di sini. Nah, ini kan A di atas gini. Terus B, terus C, D, E, F, G gini ya. Atau gini lah. Nah, jadi kalau hanya G berarti G-nya yang menyala gini kan, kita ubah saja gini, berarti strip gini kan. Ini bahkan yang orange ini mati ya, lampu mati. Lalu misal kita pada angka 3 di sini kan, ada angka 3 itu 11110001. Berarti A-nya itu menyala 1 1 1 1. Di sini kita pilih warna orange yang ini jadi warna mati gitu kan. Sini aduh, salah pencet. Sini 0 0 0 dan 1 lagi, jadi angka 3 gitu ya. Oke, kita lanjut saja ke test bench lagi. Nah, ini test bench ini memasukkan nilai WI-nya itu 000 hingga 15 dan finish tiap
delay 20 nanosecond. Kita mau lihat sinyalnya, berarti tinggal tadi kan kita sudah pilih tab view simulation, lalu pilih modulnya atau test bandnya, lalu simulate behavioral model. Kita klik ya, kita tunggu, nanti akan muncul jendela iSIM. Nah, setelah masuk ke jendela iSIM, jangan takut kalau tidak muncul sinyal, karena di sini ada perintah finish, makanya dia balik ke sini. Kita pilih saja default PCFG. Nah, di sini muncul sinyal. Nah, kita pilih saja semua CTRL-A, terus kita kecilkan, zoom to full view. Nah, muncul sinyalnya. Jadi waktu 000, waktu 0000, nolnya 4 kali ya, dia menyala semua kecuali yang G 1111, G-nya 0 gitu kan. Waktu angka 1 dia A-nya 0, lalu B sama C-nya 11, jadi akan membentuk garis tegak gitu di sebelah kanan. Hingga di sini ya, F ya. Ini 111, ini F ini. Jadi 1000111. Coba kita gambarkan lagi. Gimana tadi notepadnya? Notepad pen-nya. Nah, ini kita gambarkan saja 1, lalu 0 3 kali ya, 0 0 0, lalu warna kuning lagi, E dan F dan G. Nah, maka bentuknya F seperti itu. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih dan selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Idris dari kelompok 15. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat percobaan ketiga. Pertama-tama kita buat new project terlebih dahulu. Lalu kita klik next, lalu finish. Kemudian kita buat new source terlebih dahulu. Lalu kita klik next, lalu finish. Kemudian kita isi dengan source code yang ada di dalam modul. Kemudian kita save, lalu kita buat new source lagi. Kemudian kita isi dengan source code yang ada di dalam modul. Lalu kita save. Kemudian kita buat modul lain lagi. Kemudian kita isi juga pakai source code yang ada di modul.
lalu kita save. Kemudian kita buat modul lain lagi. Lalu kita isikan dengan source code yang ada di modul. Lalu kita save lagi. Kemudian kita buat modul baru lagi. Kemudian kita isi juga dengan source code yang ada di modul. Kemudian kita save. Lalu kita buat modul lagi. Kemudian kita copy juga dengan source code yang ada di modul. Lalu kita save. Kemudian untuk membuat kode test bench, kita pilih Verilog test feature, nanti isi file name, dan kita pilih count 3b, dan kita finish. Lalu isi dengan source code yang ada di modul juga. Dan kita save. Kemudian untuk melihat skematik RTL-nya, kemudian kita tambahkan semua elemen. Lalu kita klik create schematic. Terima kasih. Oke guys, jadi begitu tugas kita kali ini untuk modul 3. Terima kasih untuk yang sudah memperhatikan, terima kasih sudah menilai. Semoga dapat nilai bagus. Dan kita ketemu lagi di next tugas di modul 4. See ya.